syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li'asi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نحلة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah wa syukurullah, dalam kesempatan yang mulia ini, dalam waktu yang berkah ini, di bulan Muharram, di awal Muharram ini, dalam kesempatan ini kita akan membahas suatu perkara yang sering ditanyakan, bahkan banyak ditanyakan, baik dari Instagram, melalui Instagram dan lainnya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan bahas yaitu perkara-perkara yang membuat hafalan kita menjadi kuat, ataukah perkara-perkara yang membuat kita cepat lupa. Nah, jadi kita akan bahas satu pasal dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Nah, baik, kita baca kitabnya. قال المصنف رحمه الله تعالى وعدم الله النفع بعلومه في الدارين آمين. فصل فيما يورث الحفظ وفيما يورث النسيان. فصل أي هذا فصل. Jadi ini suatu pasal menjelaskan perkara-perkara yang akan memberikan kuat hafalan, yang akan menyebabkan kuatnya hafalan seseorang, wa fima yurisun nisyan, dan perkara-perkara yang akan mewariskan cepat lupa, atau perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu cepat lupa. Nah, di sini ada dua poin penting yang akan kita bahas. Pertama, perkara yang menguatkan hafalan, yang kedua perkara yang menyebabkan seseorang itu cepat lupa. Menghafal sesuatu lupa, menghafal sesuatu lupa. Maka bagaimana caranya? Sekarang ini kita akan bahas. Aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa ta'lilul ghidha'i wa salatul lail. Aqwa asbabil hifzi. Jadi penyebab yang paling kuat menyebabkan seseorang itu mempunyai ingatan yang kuat, mempunyai hafalan yang kuat, ialah al-jiddu. Pertama, al-ijtihadu, ialah bersungguh-sungguh di dalam menghafal. Ini kunci yang pertama. Jadi seseorang yang ingin mendapatkan hafalan yang kuat, maka tanamkan pada dirinya kesungguhan, benar-benar ingin di dalam menghafal. Jadi kesungguhan, kesungguhan di dalam menghafal. Al-ijtihad, ialah berjuang. Jadi tidak cukup 1-2 kali kita menghafal sesuatu, tetapi berkali-kali berjuang. Nah, itu ya. Al-jiddu, adanya kesungguhan, yaitu kuncinya satu. Yang pertama,
harus bersungguh-sungguh. Yang kedua ialah wal muwazabatu, yaitu terus menerus, continue. Artinya orang yang menghafal itu tidak cukup 1 hari 2 hari, tapi seterusnya. Tidak cukup 1 kali baca langsung hafal, tetapi 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai 1000 kali. Maka kalau sudah bersungguh-sungguh dan terus-menerus, insya Allah hafalan kita akan menjadi tertancap di dalam sanubari kita. Nah, itu yang kedua, wal muwazabatu, yaitu terus-menerus. Pertama bersungguh-sungguh, yang kedua terus-menerus, wa taqlilul ghidha'i, dan yang ketiga ialah wa taqlilul ghidha', ialah menyedikitkan makan, mengurangi makan. Artinya seseorang yang ingin mendapatkan hafalan yang kuat itu harus menyedikitkan makan, jangan terlalu kenyang, terlalu full perutnya. Karena kalau sudah kenyang seseorang itu pasti bawaannya ngantuk. Kalau sudah ngantuk pasti tertidur. Nah, kalau kebanyakan tertidur, maka al-jiddu wal muwazabahnya itu akan terputus. Nah, jadi kalau seorang sudah tidur, maka terus-menerus dalam menghafal itu akan terputus. Nah, jadi setelah kesungguhan, kemudian terus-menerus, dan yang ketiga ialah taqlilul ghidha', menyedikitkan makan. Nah, kemudian yang selanjutnya ialah wasolatul lail, ialah melaksanakan solat malam. Ais salah fil laili tatawu'an kat tahajjudi. Nah, itu melaksanakan solat sunnah di malam hari seperti solat tahajud. Jadi seseorang yang ingin memiliki daya ingatan yang kuat, maka jangan meninggalkan solat tahajud, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Yang selanjutnya ialah yang menyebabkan seorang memiliki daya ingatan yang kuat ialah wa qiraatul Qur'an min asbabil hifzi, yaitu sering-sering membaca Al-Qur'an. Karena membaca Al-Qur'an min asbabil hifzi, penyebab seseorang memiliki ingatan yang kuat. Qila, dikatakan, laisa syai'un azyada lil hifzi min qiraatil Qur'ani nazran. Bahkan dikatakan tidak ada sesuatu yang lebih menambah hafalan seseorang lebih kuat daripada membaca Al-Quran dengan cara melihat. Artinya bahwa penyebab yang paling kuat seseorang itu mendapatkan daya ingatan yang kuat ialah dengan membaca Al-Quran dengan secara melihat mushaf, nazran, dengan cara melihat mushaf. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu a'mali ummati qiraatul Qur'an nazran, bahwa amal umatku yang paling afdal ialah membaca Al-Qur'an dengan secara melihat mushaf. Nah, jadi dengan melihat mushaf, pertama bahwa seseorang itu akan mempunyai daya ingatan yang kuat. Kedua, dia akan mendapatkan pahala dengan sebab dia melihat Al-Quran. Jadi penglihatannya atau matanya mendapatkan pahala juga dengan sebab dia melihat ke mushaf. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan di video yang ke-10 kalau nggak salah, ada 5 pandangan yang bernilai ibadah. Salah satu di antara yang 5 itu yaitu melihat mushaf Al-Quran. Melihatnya saja berpahala, apalagi membacanya. Tapi jangan dilihat saja, mohon dibaca. Karena dengan melihat dan membacanya sekaligus, itu akan menyebabkan daya ingatan seseorang akan bertambah, akan menguat. Wa ra'a Shaddad bin Hakim ba'd ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhihi ayyu shay'in wajadtahu anfa. Jadi diceritakan ada seorang ulama namanya Shaddad bin Hakim. Shaddad bin Hakim ini memimpikan sebagian saudaranya yang telah meninggal dunia. Jadi beliau bermimpi dengan sebagian saudara beliau. Faqala li akhihi, kemudian beliau bertanya, di dalam mimpinya itu beliau bertanya, ayu syai'in wajadtahu amba, wahai saudaraku, sesuatu apakah yang engkau temukan
di alam barzahmu yang lebih bermanfaat. Jadi beliau bertanya, sesuatu apakah yang lebih bermanfaat yang engkau temukan setelah kematianmu itu, wahai saudaraku? Beliau bertanya demikian. Qala, kemudian saudaranya di dalam mimpi itu menjawab, qiraatul Qur'ani nazaran, ialah membaca Al-Qur'an dengan secara melihat langsung ke mushaf. Nah, jadi itu yang beliau temukan, sesuatu yang bermanfaat ya di dalam barzah beliau, di dalam alam kubur beliau. Yang beliau temukan sesuatu yang paling bermanfaat, kata beliau, ialah membaca Al-Qur'an dengan secara melihat mushaf. Wa yaqulu 'inda raf'il kitab, dan termasuk juga seseorang itu akan diberikan hafalan yang kuat bahwa ia membaca ketika mengambil buku ya, ketika mengambil kitab, maka ia baca apa? Nah, ini perlu kita perhatikan saat kita ngambil buku, apa yang kita baca. Kalau kita baca ini, insya Allah Allah akan berikan kita hafalan yang kuat, ialah Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah, itu yang kita baca ya. Nah, jadi tatkala kita ingin mengambil buku atau mengambil kitab atau sesuatu yang berbau yang ingin kita pelajari, maka kita saat mengambil kitab buku tersebut bacalah Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Nah, itu kita baca saat kita ingin mengambil buku atau kitab yang ingin kita pelajari. Maka kalau kita sudah membaca, insya Allah Allah akan berikan kita kekuatan hafalan dengan berkat bacaan tersebut. Dan ini sudah teruji tentunya ya. Nah, kemudian ialah wa yaqulu ba'da kulli maktubatin. Nah, dan dibaca juga ya setiap melakukan sholat fardu atau setelah melakukan sholat fardu, wa yaqulu ba'da kulli maktubatin salati mafruḍatin. Nah, yaitu setelah melakukan sholat fardu, apa yang dibaca? Amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarika lah wa kafartu bima siwah. Nah, itu yang kita baca setelah melakukan sholat fardu. Maka insya Allah Allah akan berikan kita hafalan yang kuat. Jadi di sini ada dua bacaan. Yang pertama ialah membaca kalimat yang pertama tadi saat mengambil buku atau mengambil kitab. Yang kedua dibaca setelah melakukan sholat fardu, yaitu dengan bacaan amantu billahil wahidil ahadil haqq wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwah. Nah, kalau tidak hafal silahkan ditulis di buku ataupun di tembok, atau saat kita ngambil kitab maka salah satu caranya ialah tulis bacaan ini di dekat tembok kitab kita. Maka dengan demikian gampang tatkala kita ingin mengambil kitab, maka kita lihat tulisan tersebut dan langsung bisa membaca tulisan tersebut. Nah, itu ya. Kemudian selanjutnya yang menyebabkan seorang itu memiliki hafalan yang kuat ialah wa yukthirus salata 'alan nabi alaihi salatu wassalam fa innahu dzikrun lil alamin. Ialah memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu dzikrun lil alamin. Maka sesungguhnya membaca salawat tersebut ialah zikir bagi sekalian alam. Nah, itu ya. Jadi memperbanyak membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali kelebihan dan keistimewaan membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di video yang telah lalu yang telah kami jelaskan, itu di antaranya. Salah satu keistimewaan salawat di sini juga ia dapat memperkuat hafalan seseorang.
Qila dikatakan, syakautu ila waki'in su'a hifzi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi fa innal hifza fadlun min ilahi wa fadlullahi la yuhda li'asi. Jadi ini syair menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, beliau melaporkan kepada guru beliau Waki', yaitu Al-Imam Waki' bin Jarrah rahimahullahu ta'ala, yaitu guru Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i yaitu menceritakan, mengadu kepada gurunya tentang hafalan beliau yang kurang baik lah, ya, yang kurang bagus menurut beliau, ya. Nah, jadi su'i hibzi, jeleknya hafalanku, kata beliau. Syakautu ila waki'in su'a hibzi, aku mengadu kepada guruku Imam Waki' tentang jeleknya hafalanku, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, maka beliau memberikan aku saran, beliau menyarankan aku untuk meninggalkan segala macam kemaksiatan. Fa innal hifza fadlun min ilahi, karena sesungguhnya hafalan itu adalah merupakan karunia dari Tuhanku. Jadi maksudnya fa innal hifza fadlun min ilahi, karena sesungguhnya hafalan itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fadlullahi la yuhda li'asi atau la yuqta li'asi. Dan karunia Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Artinya apa? Bahwa yang menyebabkan hafalan di antara hafalan kuat ialah menyebabkan meninggalkan segala macam kemaksiatan. Karena hafalan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat agung, maka tidak akan mungkin diberikan karunia yang sedemikian mulia berupa hafalan itu kepada orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan, melakukan dosa dan lain sebagainya. Jadi sekelas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkeluh kesah kepada guru beliau tentang hafalan beliau yang hibzi, jeleknya hafalannya. Maka Imam Waki' memberikan isyarat supaya meninggalkan macam kemaksiatan. Artinya apa? Tatkala kita ingin mendapatkan hafalan yang kuat, maka salah satu kuncinya ialah berusaha meninggalkan segala macam kemaksiatan. Artinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan berusaha dan berupaya meningkatkan ibadah, dan berusaha dan berupaya meninggalkan segala bentuk larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah dan maka Allah akan mengajarkan kalian. Jadi itu ya. Jadi kunci yang selanjutnya ialah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan segala macam kemaksiatan, maka Allah akan anugerahkan hafalan yang luar biasa kepada hamba-hamba yang meninggalkan kemaksiatan tersebut. Mungkin kita sering lupa, atau mungkin kita baca sekali dua kali sudah benar hafal, tapi setelah sejam dua jam lupa lagi. Mungkin ini penyebabnya, ya, karena kita terlalu banyak macam kemaksiatan, banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karunia yang berupa hafalan itu dicabut, dihilangkan, karena terlalu banyak dosa yang kita kerjakan. Maka dari itu kita berusaha berupaya, ya, berusaha meningkatkan ibadah kita dan menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka insya Allah Allah akan berikan hafalan yang kuat. Kemudian yang selanjutnya ialah menyebabkan hafalan kuat tersebut wassiwaku, ialah bersiwak, ya, menggunakan siwak. Ini di antara salah satu keistimewaan siwak ialah menyebabkan seseorang itu hafalannya akan menjadi kuat. Yang selanjutnya ialah wasyurubul asli, meminum madu. Minum madu, kalau ada madu, ya, silahkan diminum. Itu madu itu luar biasa khasiatnya, ya. Jadi khasiatnya bisa memberikan hafalan yang kuat. Wa aklul kandari ma'as sukari. Sukari ma'as sukari, yaitu memakan
al-kandar. Al-kandar itu sejenis kemenyan putih ma'as sukari, dicampur dengan gula. Ini banyak di sini di Arab ya, di Mekah ya, kemenyan putih. Jadi kalau tidak ada ya nggak apa-apa diminum karena nggak ada kan. Kalau ada ya silahkan. Yang selanjutnya ialah wa aklu 21 zabibata hamra kulla yawmin 'ala ar-riki yurisul hifdha. Nah, jadi selanjutnya ialah memakan 21 butir zabib yang masih berwarna merah. Zabib berwarna merah setiap hari. Nah, kalau punya zabib yang warna merah, ya pilih 21 butir setiap hari. Nah, itu dimakan. Maka insya Allah Allah akan beri apa? Dengan demikian insya Allah Allah akan berikan hafalan yang kuat. Ya, dengan berkat 21 zabibat hamra, memakan 21 zabib yang berwarna merah. Nah, itu khasiatnya bisa menguatkan hafalan. Yurisul hifdza wa yashfi min kathirin min al-amrad wal asqam. Nah, jadi syurbul asal wa aklul kandar wa syukra wa aklul 21 zabibata hamra kulla yawmin ala riki yurisul hifdza wa yashfi min kathirin min al-amrad wal asqam. Nah, jadi kelebihan dari yang tadi tersebut, yurisul hifdza bisa menguatkan hafalan, dan yang kedua ialah wa yashfi min kathirin min al-amrad wal asqam, yaitu bisa mengobati berbagai macam penyakit juga. Nah, jadi itu khasiatnya ya, bisa mengobati berbagai macam penyakit. Nah, dan bisa menyebabkan hafalan menjadi kuat. Wa kullu ma yuqallilu al-balgham wa ar-rutubat yazidu fil hifzi. Yazidu fil hifzi, yaitu segala sesuatu yang bisa menyedikitkan balgham, artinya balgham itu lendir dahak. Yazidu fil hifzi, itu akan menambah kekuatan hafalan seseorang. Jadi setiap makan atau segala sesuatu yang bisa mengurangi balgham atau lindir daripada dahak, itu bisa menguatkan hafalan seseorang. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurisun nisyan, dan segala sesuatu makanan ya yang bisa menambah dahak atau balgham, dahak tersebut, itu bisa menyebabkan seorang cepat lupa. Nah, jadi pada intinya bahwa kalau kita ingin mendapatkan berupa karunia Allah yang berupa hafalan yang kuat, menghafal ini, menghafal itu, maka yang perlu kita perhatikan dari satu sampai selanjutnya. Nah, dari pertama bersungguh-sungguh, terus menerus, muwazabah, menyedikitkan makan, bila perlu kalau bisa puasa ya puasa, kalau nggak bisa yang penting jangan terlalu kenyang. Selanjutnya ialah melaksanakan sholat malam. Yang selanjutnya melihat atau membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Yang selanjutnya ialah meninggalkan berbagai macam, berusaha meninggalkan kemaksiatan. Nah, karena orang yang ahli maksiat, orang yang selalu melakukan dosa, tidak akan dikaruniakan berupa hafalan yang kuat. Nah, kemudian selanjutnya bersiwak, meminum madu kalau ada, atau wa'aklul kandari ma'asukari, memakan kemenyan putih yang dicampur dengan gula, atau memakan 21 butir zabib hamra setiap hari. Dan itu semua akan menyebabkan seseorang mendapatkan hafalan-hafalan yang kuat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita hafalan yang kuat ya, tidak cepat lupa, dan mudah-mudahan kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan part yang kedua, yaitu tentang perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu cepat lupa, yaitu wa amma ma yurisun nisyan fal ma'asi, maka adapun yang menyebabkan seorang cepat lupa itu bermaksiat. Insyaallah nanti kita lanjutkan di episode yang selanjutnya. Kurang lebih mohon maaf, mungkin ada salah baca dari harokat, fathah, fathah dan lainnya, karena maklum saya bukan ahli nahu, bukan ahli sharaf, ya masih belajar, dan mudah-mudahan ada berkahnya, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.